Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai struktur dan bentuk virus yang biasanya dipergunakan untuk mengajarkan materi virus di kelas 10. Apakah kalian mengalami sakit flu? Ya, tentu pada saat musim hujan seperti sekarang, di saat imunitas tubuh mengalami penurunan, biasanya kalian akan lebih mudah terserang flu ya. Tapi apa sih yang menyebabkan flu? Ya, mungkin kalian lebih sering mendengar istilah virus ya untuk sesuatu yang menginfeksi tubuh kalian. Nah, apa sih virus itu dan bagaimana virus itu masuk ke dalam kingdom apa ya? Yuk kita pelajari dulu ciri-ciri dari virusnya. Asal, bentuk, dan juga struktur virus. Nah, dari mana sih dimulainya penemuan virus? Nah, ternyata dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer dari Jerman yang eh, mendapatkan sebuah penyakit ya yang dialami oleh tembakau yang dia mengakibatkan daun dari tembakaunya itu mengalami bercak-bercak atau seperti mozaik ya dan berwarna belang pada daunnya. Kemudian Adolf Meyer ini mencoba untuk melakukan proses ekstraksi dari daun yang sakit, kemudian diambil airnya, kemudian disemprotkan pada tembakau yang sehat. Dan ternyata dari situ Adolf Meyer mengalami kebuntuan ya dalam penelitiannya dan memberikan sebuah kesimpulan bahwa itu adalah penyakit menular ya. Tapi dia masih belum bisa menemukan apa sih yang terkandung pada ekstrak dari daun yang tidak sehat tadi ya, yang akhirnya menyebabkan penyakit pada daun yang sehat. Nah, kemudian dibantulah pada tahun 1892 penelitian tersebut dibantu oleh Dmitri Ivanovsky, yaitu seorang peneliti ahli mikrobiologi dari Rusia. Dan mereka akhirnya mencoba melakukan hal yang sama seperti Adolf Meyer lakukan. Dia lakukan ekstraksi, kemudian dia saring dengan menggunakan filter porselen ya. Nah, ternyata setelah disaring, penyakit mosaik ini tetap muncul ketika disemprotkan pada tanaman yang sehat. Dan Ivanovsky saat itu bersikukuh bahwa bakteri tersebut sangat kecil walaupun sudah melewati berbagai macam proses penyaringan. Nah, kemudian dilanjutlah oleh Martinus W.B. Jennerich pada tahun 1896, di mana dia melakukan percobaan selanjutnya. Kemudian dia ketika dia lakukan percobaan, dia mendapatkan kesimpulan bahwa partikel yang menyerang tembakau ini dapat bereproduksi dan tidak mati ketika dimasukkan ke dalam alkohol, dan menyimpulkan bahwa partikel yang sangat kecil ini dapat hidup pada makhluk hidup yang menyerangnya. Dan dia memberikan sebuah definisi baru, yaitu adalah contaginum vivum fluidum atau cairan menular yang hidup ya. Dan akhirnya karena dia lolos pada penyaringnya, sehingga dia akhirnya memberikan sebuah julukan pada penyebab penyakit dari tembakau ini, yaitu adalah virion ya atau virus. Dan akhirnya pada hasil penemuan ini mengakibatkan Martinus ini dijuluki sebagai bapak virologi. Nah, kemudian akhirnya dilanjut oleh Wendell M. Stanley pada 1935 yang berasal dari Amerika, dan dia mencoba untuk mengkristalkan penyakit mosaik tersebut. Kemudian dia murnikan virusnya dan dia lihat di dalam atau di bawah mikroskop ya. Ternyata hasilnya dia menemukan ada partikel ya pada tubuh makhluk hidup ini yang mengandung protein dan juga RNA, dan akhirnya dia lakukan atau memberikan penamaan bahwa ini adalah tobacco mosaic virus, yaitu adalah virus mozaik yang terjadi atau menyerang pada tembakau. Nah, akibat dari penemuan para ilmuwan tadi, akhirnya virus ini sebetulnya berasal dari kata atau dari bahasa Yunani yang yaitu adalah virion, yang artinya adalah racun. Nah, setelah diteliti ulang, struktur dari virus ini sangat unik ya. Di antaranya adalah dia parasit obligat karena hanya dapat hidup jika berada pada sel hidup. Kemudian disebut benda mati karena partikelnya dapat dikristalkan ya. Jadi dia kalau ketemu dengan benda yang tidak hidup, dia mampu mengkristalkan diri. Dia tidak aktif dalam melakukan proses metabolisme dan juga reproduksi ya.
Nah, kemudian juga dia bisa disebut sebagai makhluk hidup karena dia memiliki DNA atau RNA. Karena tadi dia mampu bereproduksi ya. Dan partikel virus yang lengkap itu kita sebut sebagai virion dan virus memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Kalau kalian lihat pada bagian kanan atas itu E. coli ya, di mana E. coli ini punya ukuran 1000 nanometer dikali 3000 nanometer, sementara ada virus di bawahnya itu yang ada berbentuk bulat, T, batang ya. Nah, ternyata ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bakteri ya. Nah, ada juga istilah lain yang dimiliki oleh virus ini adalah kita sebut sebagai metaorganisme, di mana metaorganisme ini merupakan peralihan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Makhluk hidup dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia tadi bisa bereproduksi, sementara dia dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena tadi dia mampu mengkristalkan diri ya. Makanya kita kenal dengan istilah metaorganisme. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian ilmuwan-ilmuwan dengan menggunakan mikroskop elektron, akhirnya didapatkanlah struktur dari virus ini sangat-sangat sederhana, yaitu adalah diantaranya dia dilapisi oleh selubung yang terdiri dari protein dan juga hanya terdapat DNA. Nah, yang ada di layar itu adalah struktur dari bakteriofag, di mana strukturnya itu mirip seperti bentuk T ya. Ada bagian di sini ada bagian kepala, ya, kemudian leher, ada bagian ekor, kemudian dilengkapi dengan jarum penusuk yang nantinya dapat membantu dalam proses reproduksi. Ya, nah di bagian kepala ini ada DNA atau RNA tergantung dari jenis virusnya. Ya, nah, kemudian ini struktur virus SARS-CoV-2 ya atau yang kita kenal dengan istilah virus corona itu ya karena dia disebut corona itu karena dia memiliki crown atau mahkota-mahkota ya dan ternyata dia bentuknya juga bulat seperti ini dengan memiliki spike atau semacam duri-duri itu kemudian ternyata dia memiliki RNA di dalam tubuhnya ya. Nah, bentuk virus lainnya apalagi sih? Nah, selain tadi dari dua virus tadi ada bakteriofag yaitu adalah virus yang menyerang bakteri, ada juga yang tadi SARS-CoV-2 ternyata bentuk virus itu beraneka ragam ya. Ada yang bentuknya bulat, adalah virus yang menyerang imunitas tubuh kita, yaitu disebut dengan HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kemudian ada huruf T tadi ya, bakteriofag. Kemudian ada berbentuk bulat, contohnya pada influenza virus. Ada yang berbentuk polyhedral, yang seperti ini ya, polyhedral. Nah itu merupakan contohnya adenovirus. Kemudian ada yang berbentuk batang, contohnya pada tobacco mosaic virus, dan juga ada yang berbentuk filamen. Salah satu contohnya adalah penyebab Ebola ya atau kita sebut dengan Ebola virus. Nah, eh, keseluruhan struktur tubuh yang ada pada virus ini itu bisa membantu mereka dalam bagaimana menginfeksi inangnya baik itu bakteri maupun sel multiseluler lainnya ya. Nah, bagaimana caranya nanti akan dijelaskan pada kesempatan yang akan datang mengenai cara reproduksi virus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.